Hai guys, balik lagi di Kamek Belajar. Kali ini kita akan belajar ya tentang kenapa ya sosial media tuh sangat berpengaruh di zaman sekarang. Padahal tuh dulu nggak kayak gitu ya. Memang Kamek Belajar itu segmennya ya ini akan membahas hal-hal yang relate, yang biasanya terjadi di kehidupan sehari-hari. Buat kalian jangan lupa subscribe ya YouTube Kamek ya, di like, di komen-komen. Kalau misalnya kalian mau lihat di Spotify, boleh banget kalian search aja Kamek Cerita. Jadi kalian bisa dengerin pas lagi sambil nyetir atau sambil tidur gitu ya. Ya udah, nih kita langsung aja ya guys. Coba deh lo bayangin ya, kehidupan kita tuh sebelum sosial media benar-benar mendominasi. Di situ benar-benar hidup ya terasa lebih sederhana. Jadi kalau ingin tahu sesuatu, kita tuh harus mencari. Dan kalau ingin berinteraksi, kita harus bertemu. Tidak ada notifikasi yang terus-menerus menarik perhatian. Tapi sekarang semuanya udah berubah nih. Sosial media bukan lagi alat tambahan. Dia udah jadi bagian dari rutinitas. Dari lo bangun tidur sampai sebelum tidur lagi. Di sini kita tuh langsung ngecek notifikasi, melihat update dan terus terhubung dengan dunia digital. Pertanyaannya, apa nih yang berubah? Apakah hanya teknologinya atau cara kita sebagai manusia juga ikut berubah? Nah, jadi ini di bab pertamanya adalah akses informasi dari terbatas menjadi tanpa batas. Dulu, informasi itu tuh mahal dan terbatas. Kita hanya bisa mendapatkannya dari sumber tertentu seperti TV, radio, atau koran. Dan itu pun tidak selalu real time. Jadi kita tuh memang harus menunggu dulu nih berita disampaikan. Tapi sekarang informasi tuh ada di mana-mana dalam satu genggaman. Kita udah bisa tahu nih apa yang terjadi di seluruh dunia dalam hitungan detik aja. Jadi udah nggak ada batasan ruang dan waktu. Ini tuh membuat sosial media menjadi sumber utama informasi. Dan ketika suatu menjadi sumber utamanya, pengaruhnya otomatis menjadi besar. Lalu perubahan besar lainnya adalah kecepatan. Dulu guys, tren butuh waktu untuk menyebar. Bisa berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Nah sekarang dalam beberapa menit aja sesuatu tuh bisa viral dan kecepatan ini mengubah cara kita menerima dan merespon informasi. Jadi kita tuh nggak lagi punya banyak waktu untuk berpikir. Kita langsung melihat nih, langsung bereaksi dan langsung terpengaruh. Dan semakin cepat sesuatu menyebar, semakin besar dampaknya. Lalu sosial media modern tidak lagi nih sekedar menampilkan konten secara acak. Mereka menggunakan algoritma yang mempelajari perilaku kita. Jadi apa yang kita tonton, terus berapa lama kita melihat, dan apa yang kita suka, dan apa yang kita abaikan. Jadi dari data itu, platform membentuk profil kita dan kemudian menyajikan konten yang paling mungkin membuat kita tertarik. Hasilnya, kita terus melihat hal yang sesuai dengan minat kita. Dan semakin lama, kita semakin terikat. Lalu setiap notifikasi itu ya, setiap like, setiap komentar memberi sinyal kecil guys ke otak. Di sini dopamin dilepaskan. Kita merasa senang guys, diperhatikan dan dihargai. Ini adalah sistem reward alami dalam tubuh kita. Masalahnya, sosial media memanfaatkan sistem ini secara terus-menerus. Dan karena efeknya kecil tapi sering, kita jadi terus ingin kembali. Inilah yang membuat sosial media terasa nagih. Dulu ya, validasi itu datang dari orang-orang terdekat, keluarga, teman, atau lingkungan sekitar. Tapi sekarang ya, validasi itu bisa datang dari ratusan bahkan ribuan orang yang tidak kita kenal. Ada like, view, dan komentar menjadi ukuran baru dari nilai diri. Dan tanpa sadar, kita mulai mengaitkan angka-angka itu dengan perasaan kita. Ini tuh membuat sosial media punya pengaruh yang jauh lebih dalam dibanding sebelumnya. Di sosial media, kita tuh terus melihat nih kehidupan orang lain yang terlihat bahagia, sukses, dan sempurna. Masalahnya, yang kita lihat hanya bagian terbaiknya, bukan keseluruhan. Tapi otak kita tuh tidak selalu menyadari itu ya. Akhirnya nih guys, kita mulai membandingkan diri. Kenapa ya hidup mereka tuh terlihat lebih baik? Kenapa nih aku nggak seperti itu nih? Dan dari sini muncullah perasaan tidak cukup baik. Walaupun sebenarnya kita tidak tahu nih realitas sebenarnya. Dulu guys, hanya media besar atau tokoh tertentu yang punya pengaruh luas. Sekarang siapapun bisa menjadi influencer. Satu video, satu postingan bisa menjangkau jutaan
jutaan orang. Ini membuat penyebaran ide, pandangan, dan tren menjadi jauh lebih cepat dan luas. Dan karena sumbernya banyak, pengaruhnya juga semakin kompleks. Lalu di sini konten di sosial media pun tidak dibuat sembarangan. Mereka tuh dirancang untuk menarik perhatian secepat mungkin. Hook di awal, visual menarik, dan durasi yang pas, semua dibuat agar kita tidak scroll. Ini membuat kita tuh terus terpapar konten tanpa sadar. Dan semakin lama kita terpapar, semakin besar pengaruhnya. Sekarang, sosial media tuh bukan hanya tempat melihat, tapi juga tempat menjadi seseorang. Apa yang kita posting, apa yang kita tunjukkan, semua tuh membentuk bagaimana orang lain melihat kita. Dan perlahan, bagaimana kita tuh melihat diri kita sendiri. Dan ini membuat sosial media tidak hanya mempengaruhi perilaku, tapi juga identitas. Kalau kita lihat ya lebih jauh ya, sosial media tuh bukan cuma mengubah cara kita berinteraksi, tapi juga cara kita memahami komunikasi itu sendiri. Dulu ya, komunikasi terjadi secara langsung. Ada ekspresi wajah, nada suara, dan reaksi spontan. Sekarang banyak interaksi terjadi lewat teks, emoji, atau komentar singkat. Kita tidak selalu melihat reaksi asli orang lain. Dan ini perlahan mengubah cara kita merespon dan memahami orang lain. Komunikasi itu jadi lebih cepat, tapi juga lebih dangkal. Dan karena sebagian besar interaksi berpindah ke sosial media, maka pengaruh platform ini menjadi semakin besar terhadap cara kita berpikir dan berhubungan dengan orang lain. Satu hal yang sering diremehkan adalah waktu. Bukan hanya beberapa lama kita menggunakan sosial media, tapi seberapa sering kita kembali. Jadi setiap kali kita membuka aplikasi, walaupun hanya beberapa menit, itu memperkuat kebiasaan. Jadi di sini otak kita tuh belajar bahwa ini adalah bagian dari rutinitas. Dan lama-lama bukan lagi pilihan, tapi refleks. Kita membuka sosial media tanpa berpikir. Inilah yang membuat pengaruhnya tidak hanya besar, tapi juga dalam. Karena sesuatu yang kita lakukan setiap hari perlahan membentuk cara kita melihat dunia. Lalu kenapa dulu nggak sekuat sekarang ya? Nah, dulu tuh teknologi tuh tidak punya kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan pengguna. Konten bersifat umum, bukan personal. Jadi udah nggak ada algoritma yang mempelajari kita. Tidak ada sistem yang terus memberi apa yang kita sukai. Dan waktu penggunaan juga terbatas. Kita tidak membawa layar kemana-mana. Tapi sekarang semua itu berubah. Sosial media selalu ada di tangan kita. Selalu siap digunakan. Kapan aja. Dan ini tuh membuat pengaruhnya jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Nah, yang membuat sosial media sangat kuat bukan hanya karena teknologinya juga nih guys, tapi karena dia memahami manusia. Dia memanfaatkan kebutuhan dasar kita, ingin diterima, ingin diperhatikan, dan ingin merasa penting. Dan ingin terhubung. Semua itu diberikan dalam bentuk yang cepat dan mudah. Setiap notifikasi, setiap like, setiap komentar memberi sinyal kecil nih ke otak kita. Dan karena kebutuhan ini sangat mendasar, pengaruhnya jadi sangat kuat. Ini bukan lagi soal hiburan ya, tapi soal bagaimana nih kita merasa sebagai manusia. Nah, terus pelajaran besar yang sering nih kita nggak sadarin. Jadi dari semua ini kita tuh bisa melihat satu hal penting. Tidak semua yang kita lihat di sosial media adalah realita. Tapi masalahnya otak kita tuh tetap meresponnya seperti realita. Kita merasa iri, senang, atau sedih berdasarkan sesuatu yang belum tentu utuh. Dan jika kita tidak sadar, kita bisa terbawa oleh apa yang kita lihat tanpa benar-benar mempertanyakan kebenarannya. Inilah yang membuat sosial media sangat berpengaruh, bukan karena semuanya nyata, tapi karena terasa nyata. Jadi kenapa sosial media sangat berpengaruh di zaman sekarang nih? Bukan hanya karena teknologinya canggih, bukan hanya karena semua orang menggunakannya, tapi karena sosial media berada di titik paling sensitif dalam diri manusia. Perasaan, pikiran, dan kebiasaan sehari-hari, dia tidak hanya mempengaruhi apa yang kita lihat guys, tapi juga bagaimana kita berpikir, bagaimana kita merasa, dan bagaimana kita melihat diri sendiri. Dan mungkin yang paling penting bukan menghindari sosial media sepenuhnya, tapi menyadari bahwa kita sedang berhadapan dengan sesuatu yang memang dirancang untuk mempengaruhi kita. Dan dengan kesadaran itu, kita punya pilihan untuk tidak sepenuhnya dikendalikan. Jadi, kalau sekarang sosial media terasa sangat berpengaruh, mungkin itu bukan kebetulan. Bukan hanya karena semua orang menggunakannya, tapi karena memang dirancang untuk masuk ke cara kita berpikir dan merasa. Dan tanpa sadar, kita bisa terbawa oleh apa yang kita lihat tiap hari ini guys, pelan-pelan. Dan mungkin yang paling penting bukan berhenti sepenuhnya, tapi mulai sadar bahwa tidak semua yang kita lihat itu nyata.
dan tidak semua yang terasa penting benar-benar penting. Karena pada akhirnya yang mengendalikan hidup kita seharusnya tetap kita sendiri. Gitu guys. Jadi kenapa ya sosial media itu sangat berpengaruh nih di zaman now. Nah buat kalian yang suka Kamek Belajar, boleh banget langsung aja di di subscribe dulu. Yang penting ya di like, di komen. Dan kalau kalian mau nonton di Spotify, boleh banget ada di Kamek Cerita ya guys. Oke, sampai ketemu di Kamek Belajar episode berikutnya. Bye guys, rekomendasi Kamek gak pernah salah.